Tuh, selamat siang teman-teman RSUI semuanya. Selamat siang juga untuk Bu Mita yang sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini, yang sudah menyediakan waktunya untuk dapat sharing perihal program beasiswa khususnya dari Fulbright dan Aminef. Karena memang dari teman-teman di RSUI sendiri ini beberapa memang kami hadir di sini ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, kemudian saya cek juga ada laboran, kemudian ada dari tim marketing, lalu dari tim keuangan. Jadi memang kami semua di sini bersiap untuk mendengarkan langsung dari hari ini kita akan dijelaskan oleh Mita selaku uh, Communication Officer begitu ya Bu Mita ya, yang nanti akan membagikan dan sharing dengan kita perihal program beasiswa apa saja yang ada di Fulbright Aminef ini khususnya. Itu saja paling briefing dari saya. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan teman-teman. Mungkin sampai nanti kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung juga. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Mita. Silakan Bu Mita. Terima kasih banyak Kak Ana untuk pembukaannya. Halo, selamat siang, selamat sore rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mita dari tim komunikasi Aminef dapat hadir secara via Zoom meeting di acara sosialisasi program beasiswa Fulbright yang diadakan oleh Kantor Urusan Internasional Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia. Kami senang sekali bisa hadir di acara ini, yang mana ini merupakan kali pertama kami berinteraksi secara langsung melalui Zoom meeting dengan rekan-rekan di RSUI. Nah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ane bahwa kita akan membahas tentang beasiswa Fulbright, apa saja kira-kira peluang yang terbuka untuk rekan-rekan yang berafiliasi dengan RSUI, maka langsung saja saya akan bagikan layar yang berisi paparan tentang beasiswa Fulbright, gitu ya. Oke, di sini saya akan perbesar. Ya, mohon konfirmasinya apabila layar sudah dapat terlihat dengan baik. Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah ya, oke baik. Saya akan langsung memulai untuk paparan hari ini. Nah, di sini ada tulisan ya, jadilah Fulbrighter Indonesia selanjutnya. Namun, tak kenal itu maka tak sayang, oleh karena itu kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang beasiswa Fulbright ini. Program Fulbright adalah program pertukaran akademik utama dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan di 160 negara di seluruh dunia. Beasiswa ini ditawarkan sejak tahun 1946, di mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara warga Amerika Serikat dan warga dari negara-negara lainnya. Program ini terbuka untuk mereka yang berasal dari semua kalangan yang berprestasi, bisa merupakan mahasiswa, dosen, guru, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Indonesia, program ini sudah mendukung lebih dari 3.400 orang peraih beasiswa Fulbright untuk studi, penelitian, ataupun peningkatan profesional di Amerika Serikat. Dan ada 1.400 orang Amerika yang memilih untuk datang ke Indonesia untuk mengajar atau melaksanakan penelitian di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, beasiswa ini dimulai pada tahun 1952. Nah, tugas dari American Indonesian Exchange Foundation adalah mengelola beasiswa Fulbright ini di Indonesia. Yayasan kami didirikan pada tahun 1992. Jadi, sebelumnya beasiswa Fulbright itu langsung dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kalau untuk jenis-jenis beasiswanya, total itu ada 9 program beasiswa yang berbeda-beda. Namun menyesuaikan dengan profil dari rekan-rekan yang hadir di acara ini, maka kami nanti akan membahas mengenai Fulbright Master's Degree, Fulbright Doctoral Degree, Fulbright Visiting Scholar, lalu Humphrey Fellowship Program. Serta nanti ada satu program beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh RSUI untuk bisa mengundang ahli dari Amerika Serikat. Ya. Nah, namun sebelumnya
Berikut adalah informasi tentang keunikan Fulbright. Kenapa warga negara Indonesia itu perlu mempertimbangkan untuk melamar program ini? Beasiswa kami selama proses di Indonesia akan memberikan dukungan personal kepada semua peraih beasiswa sejak mereka dinyatakan lolos seleksi beasiswa hingga nantinya keberangkatan ke Amerika Serikat. Dukungan personal itu apa saja? Meliputi bantuan administrasi, asistensi pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat, dalam artian hal ini Anda tidak perlu mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus di Amerika Serikat, karena itu nanti akan dibantu oleh tim kami. Lalu, aplikasi visa untuk berangkat ke Amerika Serikat itu juga akan dibantu pemrosesannya dan akan diberikan sesi pembekalan atau orientasi prakeberangkatan. Kalau selama di Amerika sendiri, peraih beasiswa itu akan memiliki contact person yang nantinya mereka akan memberikan panduan pada saat pertama kali tiba di Amerika, misalkan selama program studi atau riset berlangsung, ada informasi-informasi yang perlu disampaikan, maka Anda akan diundang untuk webinar atau dikirimi email, dan apabila diperlukan ada sesi konsultasi secara personal. Lalu pemantauan setiap semester studi juga akan diberikan. Nanti misalkan sudah selesai programnya di Amerika Serikat, akan dibantu untuk proses kepulangannya ke Indonesia, serta apabila ada perpanjangan kegiatan di Amerika Serikat, maka kami juga akan membantu kegiatan tersebut. Keunikan Fulbright lainnya adalah jejaring global, karena beasiswa ini sekali lagi ditawarkan di 160 negara, artinya akan ada acara-acara yang khusus diadakan untuk peraih beasiswa Fulbright. Harapannya ada jejaring, pertemanan, dan mungkin ke depannya akan terbentuk kerjasama yang lebih konkret, misalkan kerjasama institusi melalui MOU dan lain sebagainya. Lalu, kami juga memberikan kesempatan untuk mereka yang memulai studi S2 atau S3 untuk menjalani pre-academic training, supaya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih terasa dan lebih siap pada saat sebelum memulai kegiatan studi atau pengayaan profesional. Setelah studi selesai, misalkan sudah selesai S2 atau sudah selesai S3, mau menjalani post-academic training atau magang, hal tersebut dipersilakan. Dan yang tidak kalah penting, program ini terbuka untuk semua kalangan dan tidak ada batasan usia. Nah, kalau untuk persyaratan umumnya, Anda yang merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, serta komitmen pada bidang studi yang dipilih, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan program di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah program, maka pada prinsipnya Anda sudah memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan. Di sini ada persyaratan lainnya kaitan dengan usia, yaitu pelamar setidaknya masih dalam usia kerja minimum 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Dengan demikian, harapannya ilmu yang didapatkan, pengalaman yang didapatkan di Amerika Serikat itu nantinya bisa dibagikan kepada sesama, baik itu melalui hasil karya di tempat kerja ataupun berbagai kegiatan lainnya di komunitas. Jadi, manfaat dari beasiswa Fulbright itu tidak hanya dirasakan oleh si peraih beasiswanya saja. Gitu ya. Untuk fasilitas, apa saja yang ditawarkan? Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Misalnya, buat mereka yang tinggalnya di Jayapura, atau misalkan tinggal di Bau-Bau, atau mungkin di Lubuk Linggau, begitu ya. Lalu mereka harus datang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi wawancara beasiswa Fulbright, maka kami akan membantu mereka dengan mendukung, menyediakan komponen-komponen ini sehingga mereka bisa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Kalau untuk rekan-rekan RSUI, saya rasa ini tidak menjadi masalah ya, karena sudah bisa dipastikan domisilinya di Jakarta. Nah, saat mengikuti program ini di Amerika, kami juga akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya, termasuk tunjangan-tunjangan untuk membeli buku, tunjangan untuk membeli laptop, ataupun tunjangan pada saat awal kedatangan di Amerika Serikat. Tiket pesawat pulang pergi juga akan diberikan yaitu 1 kali, yaitu ketika berangkat sebelum memulai program dan setelah menyelesaikan program dan perlu pulang ke Indonesia. Asuransi kesehatan otomatis juga akan diberikan. Jangkauannya atau cakupannya adalah sejak Anda sampai di Amerika Serikat pada hari pertama. Nah, kita sekarang beralih kepada informasi tentang beasiswa Fulbright. Apa sajakah yang ditawarkan? Yang pertama ada Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professional. Kami sampaikan ini yang paling awal karena beasiswa ini sedang menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 15 Juli. Dan ini adalah program yang sangat tepat untuk Anda di RSUI. Apa itu program Humphrey? Program ini adalah program beasiswa non-gelar dengan jangka waktu 10 bulan di Amerika Serikat, ditujukan bagi profesional karir menengah yang memiliki potensi kepemimpinan, di mana nantinya di Amerika Serikat, kegiatannya itu akan menggabungkan pembelajaran akademik dan juga pengalaman profesional. Ini juga merupakan bagian dari program Fulbright. Apa itu tujuannya program Humphrey? Yaitu untuk memperluas wawasan global, lalu meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta memberikan peluang untuk menjalin kontak profesional di skala internasional. Bidang studinya 2026 ada 6 bidang yang berbeda, dan mengapa ini saya katakan cocok untuk rekan-rekan di RSUI, karena salah satu bidangnya itu adalah kebijakan dan manajemen kesehatan masyarakat. Namun, perlu diketahui juga bahwa ini adalah program yang tidak berfokus pada aspek-aspek ilmiah atau teknis atau teoritis saja, tapi lebih kepada isu-isu pembuatan kebijakan. Ya, kegiatannya di Amerika Serikat itu sangatlah padat, sangatlah lengkap, yaitu meliputi ada kegiatan perkuliahan di dalam kelas, ada kesempatan untuk melaksanakan proyek mandiri, lalu ada kegiatan magang sesuai dengan bidang studi, konsultasi dengan dosen atau praktisi di Amerika Serikat, kunjungan lapangan sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesionalisme Anda juga akan diberikan, serta ada seminar dan workshop yang diberikan khusus untuk Humphrey Fellow. Kami harap dengan adanya kegiatan yang sangat komprehensif ini bisa tidak hanya membantu meningkatkan profesionalisme Anda, tapi juga memperluas jaring Anda. Dan harapannya nanti bisa membawa pulang hal-hal positif seperti misalkan jejaring yang baik, bisa nantinya ada penandatangan MOU dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa ditetapkan secara mandiri targetnya. Oleh karena itu, untuk mereka yang melamar program ini, sangat kami sarankan untuk juga berkonsultasi dengan atasan di tempat kerja, sehingga kegiatan selama 10 bulan yang nanti dilaksanakan di Amerika Serikat itu akan membawa dampak langsung ke institusi di mana yang bersangkutan berasal. Nah, selain itu, karena kegiatan ini berlangsung di Amerika, maka pertukaran budaya juga merupakan salah satu hal yang inevitable ya. Dan apabila diperlukan, maka Anda akan diberangkatkan lebih awal, sekitar 2-3 bulan lebih awal, untuk bisa menjalani pengayaan bahasa Inggris secara intensif. Nah, di sini ada persyaratan khususnya. Ada kata-kata kunci yang kami highlight dan kami harap ini nantinya bisa membantu calon aplikan untuk bisa mengidentifikasi apakah yang bersangkutan merupakan profil yang tepat untuk melamar program ini. Nah, di sini yang pertama ya adalah profesional tingkat menengah atau mid career
yang berada di dalam posisi kepemimpinan, termasuk pembuat kebijakan, perencana, administrator, manajer, atau jurnalis. Lalu di sini ada pengalaman kerja penuh waktu minimal 5 tahun setelah memperoleh gelar sarjana dan bekerjanya di sektor publik atau swasta nirlaba. Ini kalau untuk yang kedua sudah dicentang ya untuk rekan-rekan yang berafiliasi dengan RSUI. Nah, di sini seperti yang kami sampaikan, mendapatkan dukungan dari atasan. Serta di tempat kerjanya itu memiliki tanggung jawab manajerial atau pembuat kebijakan. Kalau untuk persyaratan khusus lainnya, setidaknya harus lulus S1, IPK minimal 2,75, lalu memenuhi skor kemampuan bahasa Inggris. Bisa menggunakan TOEFL ITP 533, TOEFL IBT 72, IELTS 6,0, atau Duolingo English Test 115. Silakan pilih manapun yang menurut Anda paling bisa digapai. Nah, sekali lagi tenggat waktu pendaftarannya adalah 15 Juli 2026. Di hari Jumat mendatang, di tanggal 10 Juli, kami akan melaksanakan sesi informasi khusus program Humphrey ini, di mana akan menghadirkan juga alumni program Humphrey yang akan memberikan tips menuliskan esai di dalam formulir aplikasi. Oleh karena itu, apabila Anda ingin bergabung di acara tersebut, boleh silakan nanti kunjungi Instagram Aminef atau laman Aminef untuk mendapatkan informasi acaranya. Acara tersebut gratis dan dapat diikuti oleh umum. Program berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree untuk studi jenjang S2 dan juga S3 di Amerika Serikat. Bidang studi yang dapat dilamar adalah semua bidang kecuali yang berkaitan dengan perawatan pasien atau kontak klinis dengan pasien. Ini berarti untuk bidang-bidang studi lainnya yang sekiranya berbasis riset di laboratorium atau misalkan ada di bidang studi kesehatan masyarakat, imunologi, dan lain-lain sebagainya yang tidak mengharuskan Anda berkaitan dengan pasien, artinya Anda memiliki peluang untuk menjadi peraih beasiswa Fulbright untuk studi S2 ataupun S3. Nah, yang bisa melamar program Fulbright Master's Degree tentu sudah harus punya gelar S1, lalu skor kemampuan bahasa Inggris bisa menggunakan ITP minimal 550, IBT 80, IELTS 6,5, Duolingo 125. Minimum IPK-nya 3,0 pada skala 4. Pertanyaannya, bagaimanakah apabila saya punya ijazah profesi dokter? Boleh juga disertakan, namun hal tersebut tidak dipersyaratkan karena yang dipersyaratkan di sini adalah minimal S1 atau jenjang D4. Lamanya masa pembiayaan beasiswa Fulbright Master's Degree adalah 2 tahun. Kalau mau melamar Fulbright Doctoral Degree, tentu juga harus lulus dari gelar S2, minimum TOEFL ITP-nya 575, IBT 90, IELTS 7, Duolingo 135. Pertanyaan yang sering kami dapatkan, bagaimana apabila saya lulusan S2 dari luar negeri yang mana kuliahnya sudah berbahasa Inggris? Apakah masih perlu mempunyai skor kemampuan bahasa Inggris TOEFL ini atau skor-skor lainnya? Jawabannya adalah betul, masih diperlukan skor kemampuan bahasa Inggris. Untuk lamanya masa pembiayaan Fulbright Doctoral Degree adalah 3 tahun. Kalau untuk tenggat waktu pendaftarannya adalah di Februari 2027. Artinya ada waktu 8 bulan untuk mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Di sini kami juga memberikan kesempatan riset pasca doktoral di Amerika Serikat melalui Fulbright Visiting Scholar. Program ini terbuka untuk mereka yang merupakan peneliti atau akademisi dan nantinya di Amerika bisa menjalani riset akademik atau profesional selama 3 sampai dengan 6 bulan.
Lalu preferensinya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Contohnya sudah S3 di Amerika Serikat atau kemarin tahun lalu sudah berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani program yang sama. Dan tujuan beasiswa ini bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktor, namun apabila pada saat berada di Amerika Serikat ada seminar atau konferensi ataupun acara lainnya yang sesuai dengan profil Anda dan juga bidang studi Anda, dan Anda minat untuk mengikutinya, maka hal tersebut akan dipersilakan. Persyaratan khusus untuk program Fulbright Visiting Scholar yaitu sudah lulus memiliki gelar S3 atau gelar lainnya yang setara, lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris, walaupun di sini skor TOEFL atau skor kemampuan bahasa Inggris lainnya tidak dipersyaratkan. Kami juga mencari mereka yang sudah menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Tidak perlu letter of invitation, cukup mengidentifikasi saja. Dan kami juga mencari mereka yang memiliki rencana untuk menyelesaikan serta mempublikasikan penelitian setelah program. Apakah harus di jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal dengan stratifikasi tertentu? Tidak ada ketetapan demikian, kami memberikan kebebasan tentang hal tersebut kepada masing-masing Fulbright Visiting Scholar. Pada prakteknya, para peraih Fulbright Visiting Scholar ini biasanya mereka menerbitkan karya ilmiah mereka, baik itu di jurnal di level Indonesia ataupun di level internasional, bekerja sama dengan research advisor di Amerika Serikat, dan lain-lain sebagainya. Untuk persyaratan pendaftaran, nah ini nanti sebetulnya bisa dibaca lebih lanjut ya di laman Aminef. Nah, di sini ada formulir aplikasi daring, bibliografi, essay project statement, surat rekomendasi, dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di laman Aminef. Kalau untuk batas waktu pendaftarannya itu biasanya di November 2026, biasanya sekitar bulan Agustus, program ini menerima aplikasi. Yang berikutnya adalah program Fulbright Specialist. Nah, ini adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh institusi untuk mengundang ahli atau akademisi asal Amerika Serikat. Program ini adalah program kerjasama proyek jangka pendek, yaitu 2-6 minggu, di mana Anda bisa mengundang Fulbright Specialist asal Amerika Serikat untuk berkegiatan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan institusi Anda. Tujuan program adalah untuk memberikan kesempatan untuk bekerja sama atau meningkatkan kerjasama yang sudah ada dan ingin dilanjutkan antara institusi di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Bentuk proyek kerjasamanya bermacam-macam, sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Contohnya pengembangan kurikulum, evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, termasuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, kuliah umum, workshop, training, dan lain-lain sebagainya. Yang bisa mengundang siapa saja, yaitu universitas atau institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintahan, LSM, dan juga swasta, lembaga kebudayaan, lembaga kesehatan masyarakat, dan asosiasi atau organisasi medis, serta lembaga think tank atau penelitian. Nah, untuk mengundang Fulbright Specialist ini ada komponen pembiayaan yang sedikit berbeda, yaitu adanya cost sharing. Beasiswa Fulbright akan menanggung tiket penerbangan internasional, honorarium harian, serta visa dari orang Amerika yang diundang datang ke Indonesia. Sementara institusi pengundang itu nanti perlu menyediakan akomodasi, transportasi selama si Fulbright Specialist berkegiatan di dalam kota, serta uang makan 3 kali sehari. Tenggat waktu penerimaan proposal adalah di bulan November. Untuk informasi persyaratan dan juga akses aplikasi daring, tentu silakan langsung merujuk ke laman Aminef selaku pengelola program Fulbright di Indonesia.
Sumber informasi lainnya kami bisa ditemui di Facebook page, ada di X, dan juga ada di Instagram. Kami juga senantiasa mengadakan sesi-sesi informasi daring untuk mempromosikan program beasiswa yang kami kelola, di mana sesi-sesi tersebut direkam, lalu kami unggah ke YouTube Amina Fulbright Indonesia. Boleh silakan dipelajari, karena sudah kami kategorisasi berdasarkan program beasiswa masing-masing. Di sesi informasi, kami kerap mengundang para alumni dan mereka membagikan pengalaman mereka di sana. Jadi apabila Anda memiliki perspektif yang berbeda dari alumni yang berbeda, itu tentunya akan membantu memperkaya perspektif dan harapannya bisa membantu Anda pada saat menyiapkan aplikasi Anda. Kalau ada pertanyaan, tentu ini adalah sesi yang tepat. Silakan nanti menggunakan fitur raise hand untuk kita bisa persilakan satu persatu. Tapi apabila pertanyaannya muncul setelah acara, mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami via pesan WhatsApp di nomor 081190590085 atau di email communications@amindev.or.id. Kami akan respon satu persatu pesan-pesan Anda, mohon disampaikan dengan jelas, sehingga akan mempermudah tim kami dalam menjawab pertanyaan Anda. Yang berada di belakang layar, di balik WhatsApp dan juga email ini adalah tim kami, jadi bukan dengan auto-reply atau dengan chatbot ya. Oleh karena itu, kami sangat mohon bantuannya untuk bisa menyampaikan pertanyaan dengan terperinci, sehingga kami pun bisa membantu menjawab pertanyaan Anda. Saya rasa itu saja untuk informasi tentang beasiswa Fulbright yang kami rasa paling sesuai profilnya dengan rekan-rekan di RSUI. Untuk berikutnya, kami kembalikan kepada moderator untuk kita bisa melaksanakan sesi tanya jawab ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih banyak Bu Mita untuk sharingnya. Saya juga boleh silakan kepada teman-teman mungkin yang ingin bertanya atau mengklarifikasi perihal yang sudah dijelaskan sama oleh Bu Mita tadi, perihal program-program apa saja gitu ya, itu sudah disesuaikan juga dengan kebutuhan. Karena memang yang tadi saya sampaikan di awal kan, karena memang kita ini sebagai tenaga profesional begitu ya Bu Mita ya. Jadi memang Betul. statusnya saat ini memang bukan mahasiswa gitu ya. Memang ada juga sih mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang memang saat ini ber karena sebagai rumah sakit pendidikan begitu ya, ada Ya, mahasiswa-mahasiswa kesehatan memang yang dan non kesehatan juga yang saat ini menjalani program pendidikan. Namun memang untuk kali ini kita membuka sesi informasi ini untuk ya staf-staf yang memang ingin mengembangkan diri gitu untuk bisa belajar ke Amerika khususnya dengan beasiswa, memanfaatkan beasiswa Fulbright ini. Baik teman-teman sekalian, ada ya yang mau bertanya? Saya izin kasih kesempatan untuk teman-teman, silakan yang ingin bertanya nanti boleh resen, boleh langsung juga. Atau mungkin yang tidak bisa off on cam atau bisa menuliskan di kolom chat juga perihal pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan juga dari tim dokter begitu ya, dokter dokter Mita di titiknya Bu Mita. Teman-teman dokter itu sempat menanyakan juga, mereka bertanya perihal beasiswa Humphrey ini begitu ya, karena kan tadi memang rata-rata mereka itu adalah kelas manajerial ya, di level manajerial yang bisa mengikuti beasiswa Humphrey ini. Kalau di non manajerial apakah memungkinkan begitu, Bu Mita pertanyaannya? Khususnya memang yang bertanya sih kebetulan profesinya adalah seorang dokter, misalnya dia adalah dokter spesialis tertentu gitu, spesialis ortopedi, kemudian dia tertarik gitu untuk mengikuti beasiswa Humphrey ini, tapi memang statusnya bukan sebagai pemangku manajerial. Seperti itu, Bu Mita mungkin. oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Beasiswa Humphrey ini memang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme pada salah satu dari 6 bidang yang diperlukan. Nah, di sini program Humphrey itu memang secara spesifik untuk mereka yang saat ini berstatus sebagai manajer atau kepala divisi atau sebagai pembuat kebijakan di institusinya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Di sini sendiri misalkan
uh, kita buka lebih lanjut ya di dalam deskripsi program Humphrey. Nah, di program Humphrey utamanya di bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Di situ ada tertulis para Humphrey Fellow itu mengembangkan sistem kesehatan lokal yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan di masyarakat, termasuk tantangan mencegah wabah, kebijakan, penyampaian kesiapan institusional. Jadi, oleh karena itulah mengapa yang bisa melamar program ini adalah yang merupakan manajer atau kepala divisi atau pembuat kebijakan. Baik. Lalu ada pertanyaan lanjutannya ini Bu Mita, bagaimana dengan kan beberapa staf kita juga merupakan seorang dosen ya, tadi saya sampaikan di awal, jadi rumah sakit pendidikan, lalu ada beberapa juga yang memang berprofesi juga sebagai dosen, mereka membimbing mahasiswa klinik untuk belajar seperti itu di rumah di RSUI. Dan seharusnya kalau yang sebagai dosen ini, apakah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa Humphrey ini? Atau bisa dialihkan ke beasiswa tadi yang lain yang kalau dosen rata-rata sudah S2 S3 gitu ya, tadi yang seperti postdoktoral atau yang ingin mengambil S3. Iya, kalau untuk mereka yang saat ini merupakan dosen dan tidak memiliki jabatan manajerial, maka kami sarankan untuk bisa uh, mempelajari lebih lanjut program Fulbright Visiting Scholar, karena mungkin program itu akan paling sesuai untuk Anda, untuk profilnya gitu. Jadi nanti program Fulbright Visiting Scholar adalah program yang memungkinkan para pelamarnya untuk melaksanakan riset pasca doktoral di Amerika Serikat selama 3 sampai dengan 6 bulan. Di situ bisa riset yang sifatnya akademis dan juga riset yang sifatnya profesional. Misalkan itu tadi ingin mengembangkan profesionalisme di dalam ruang kelas atau pada saat melaksanakan diskusi dengan mahasiswa, maka hal tersebut bisa juga dicapai melalui program tersebut. Untuk jawabannya. Silakan memang mungkin sebelum kita tutup nanti jika masih ada pertanyaan dipersilahkan juga teman-teman untuk bertanya. Mumpung ada Bu Mita di sini yang memang sebagai communication officer-nya gitu ya, yang memang mengurusi perihal menyebarkan informasi perihal beasiswa uh, program Fulbright beasiswa ini. Nah, mungkin sambil menunggu rekan-rekan menyampaikan pertanyaan, saya izin, sudah ada satu orang yang raise hand, jadi kita Iya, sudah. persilakan terlebih dahulu ya. Boleh. Ya, silakan ada Nas Gatra di sini. Silakan Nas Gatra. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin ya. Tadi sih kemungkinan kalau semisal apa namanya lebih banyak pertanyaan mungkin ke program Humphrey ya. Kalau yang fellowship itu apakah program yang ditawarkan atau yang berada di Amerika itu ada rekomendasi dari Aminefter sendiri atau mungkin yang kita ajukan itu yang sudah kita mengetahui terkait dengan program-program fellowship apa yang ada di sana seperti itu. Terus kemudian program ini apakah dibuka setiap tahunnya atau mungkin hanya tahun ini saja? Karena kalau melihat tadi kan waktunya kan juga apa namanya terbatas ya pada bulan ini gitu ya. Jadi persetujuan direksi dan lain sebagainya itu mungkin apa namanya menjadi pertimbangan gitu ya. Dan apakah cuma hanya sekali saja di setiap tahunnya atau mungkin ada periode-periode tertentu gitu. Karena kan programnya kan cuma hanya 10 bulan. Terus kemudian program fellowship ini juga apakah tadi saya belum menyimak mungkin secara pasti ya dan saya ingin memastikan apakah bisa terkait dengan spesialisasi terhadap kebutuhan klinis yang bisa bermanfaat untuk pengembangan kebijakan untuk membuat satu kebijakan di layanan di rumah sakit seperti itu. Mungkin itu saja sementara. Nah,
Ini kan belum tentu sambil langsung aja. Baik, saya akan langsung mulai menjawabnya ya. Program Hubert H. Humphrey ini ditawarkan sejak tahun 1979 di Indonesia. Dan programnya secara konsisten ditawarkan di setiap tahun. Hanya saja memang kadang bidang studinya itu berbeda-beda. Seperti contohnya tahun kemarin itu ada 11 bidang studi, tahun ini ada 6 bidang studi. Begitu. Jadi untuk bidang studinya sendiri itu nanti bisa dilihat langsung di laman Aminef di www.aminef.or.id. Saya izin untuk mulai share screen ya untuk bisa mengetahui informasinya dan bisa menavigasi dalam laman Aminef. Ini adalah laman Aminef www.aminef.or.id. Nanti silakan mengunjungi bagian Grants for Indonesians di sini, lalu klik yang bagian Programs, lalu klik yang bagian Fellowship. Di sini ada Hubert H. Humphrey. Nah, penjelasan yang disampaikan di acara ini akan sama dengan apa yang ada di website. Silakan nanti mengunjungi bagian field of study atau priority disiplin. Di sini apabila diklik akan ada keterangan yang bisa dibaca per bidang studi yang ditawarkan. Di sini untuk public health policy and management kurang lebih seperti itu ya untuk persyaratannya. Jadi apabila masih belum memungkinkan melamar tahun ini, kami sarankan untuk bisa mempersiapkan diri untuk melamar di tahun depan. Semoga untuk bidang studinya tetap masih ada ya, yang berkaitan dengan Public Health Policy and Management, sehingga Anda bisa melamar program ini. Lalu setelah itu, nah untuk mengetahui siapa saja peraih beasiswanya, itu ada di bagian current grantees di sini. Lalu setelah itu bisa di bagian klik bendera Indonesia. Di sini Hubert H. Humphrey, lalu setelah itu kita akan bisa melihat siapa saja yang bisa yang meraih beasiswa ini. Nah, di sini untuk yang paling terbaru adalah Bapak Dr. Yusuf Aulia Rahman. Beliau dari Bandar Lampung. Beliau juga merupakan medical doctor juga. Dan dia saat ini akan berangkat ke Emory University untuk menjalani program peningkatan profesionalisme di bidang manajemen dan kebijakan kesehatan masyarakat. Jadi ini profilnya cocok ya dengan rekan-rekan di RSUI. Nah, di sini ada tulisannya bahwa di saat ini di tempat kerjanya dia bertanggung jawab pada bidang apa dan lain-lainnya. Lalu setelah itu melalui program Humphrey ini dia ingin mencapai apa. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Lalu saya coba lihat lagi apakah ada. Oke, untuk kegiatannya di Amerika Serikat itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan profesionalisme yang Anda ingin capai. Oleh karena itu betul sekali ada baiknya untuk mencocokkan profil Anda dengan informasi yang ada di dalam program Humphrey tersebut di bawah bidang studi yang ditetapkan. Lalu setelah itu juga dengan adanya program Humphrey yang seperti ini, kira-kira bagaimana Anda nantinya sepulangnya dari Amerika Serikat bisa membantu meningkatkan kapasitas tidak hanya diri tetapi juga institusi. Jadi dengan demikian Anda bisa merancang, bisa memiliki gambaran ya di Amerika Serikat itu akan melaksanakan apa, kunjungan profesional kemana, ketemu dengan siapa, dan lain-lain. Karena program ini sangatlah fleksibel dalam hal kegiatannya di Amerika Serikat. Mau seluang atau sesibuk apa, itu masing-masing Humphrey Fellow yang mengatur masing-masing sesuai dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing aplikan. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Ya, Baik, terima kasih terima kasih. Gimana Mas Gatra? Ya, terima kasih ya. Ada. Ya, ada Bapak Ibu sekalian.
Masih adakah yang ingin bertanya? Kemudian tadi dari tim teman-teman menanyakan Bu Mita, apakah nanti boleh di-share PPT-nya yang kita berikan hari ini untuk teman-teman mungkin yang belum dapat bergabung via Zoom, karena mungkin waktunya bentrok dengan kegiatan yang lain, nanti mohon izin untuk bisa berbagi PPT-nya dan karena memuat kontak untuk apabila tadi ada pertanyaan lanjutan begitu ya, yang memang apabila belum terpikir atau mungkin belum sempat ditanyakan di Zoom kali ini. Boleh sekali. Kami akan bagikan nanti slide presentasinya yang sudah kami berikan tanda air untuk bisa dibagikan atau sirkulasikan kepada rekan-rekan di RSUI. Nah, sekali lagi mungkin rekan-rekan akan membaca slide presentasinya tahun ini, tapi mungkin tahun depan ada perbedaan, begitu ya. Jadi oleh karena itu kami sangat menyarankan untuk selalu memantau laman dan juga kanal media sosial Aminef sehingga tidak ketinggalan informasi yang paling terkini. Baik, terima kasih Bu Mita. Saya rasa sepertinya sudah cukup untuk sesi di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu, kesempatan yang diberikan, dan informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya mungkin dengan tadi karena mungkin hari ini mendapatkan berita terupdate begitu ya untuk kegiatan yang dilakukan oleh Fulbright Aminef di tahun ini, maka mungkin kita bisa apabila teman-teman tadi tertarik gitu ya mengikuti beberapa program-program yang tadi sudah dijelaskan, bisa mempersiapkan diri begitu ya. Dan ada juga tadi informasi-informasi lanjutan dari Aminef perihal kalau misalnya ingin tahu sharing-sharing informasi dengan alumni begitu ya. Tadi yang sudah pernah mendapatkan beasiswa ini bisa mengikuti dan memfollow juga dan mengikuti juga media sosial dari Aminef dan website tadi juga sebagai informasi utamanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Buta untuk kesempatannya dan waktu ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman RSUI semua yang sudah bergabung, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi dan membuka insight begitu ya, membuka pandangan teman-teman semua dan untuk membangkitkan semangat juga untuk selalu bisa meningkatkan kapasitas diri, salah satunya dengan metode ini belajar lebih banyak dengan uh, negara yang memang lebih baik gitu ya dari Indonesia. Jadi kita mau meningkatkan kapasitas diri terus secara terus-menerus. Amin. Baik, terima kasih Bu Mita untuk waktunya. Terima kasih teman-teman juga. Saya bisa akhiri sesi siang kita. Oh ya, kita foto bersama terlebih dahulu ya untuk Oke, boleh. dokumentasi. Silakan teman-teman kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mungkin yang off cam kita bisa on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan bersama kegiatan siang kita hari ini. Bisa dibantu oleh tim Dikat Kanadira mungkin. Oh ya, ada Naila juga di sini yang nanti bisa membantu. Kita mulai sesi fotonya di sini. Oke, aku izin itu ya. Dua, tiga. Atau kedua, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, sudah. Terima kasih banyak Ibu Wita. Terima kasih teman-teman semua. Saya izin tutup kegiatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.